Begini caranya sahabat Ebib membasmi gulma tanpa modal, gratis, tinggal kemauan, mudah sekali. Gulma dijamin terbasmi semua. Rumput habis ya, basmi tuntas rumput dengan gratis. Begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Ebib semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi para petani pemula, channelnya tempat berbagi, tempat sharing seputar ilmu-ilmu pertanian, khususnya pertanian padi sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, bagaimana kabar sahabat Ebib semua? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan serta kekuatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat Ebib semua, pada pertemuan kali ini dalam video yang saya upload ini sahabat Ebib berkenaan dengan kegiatan bagaimana caranya saya ini menjawab ya banyak komentar di channel saya sebelumnya menanyakan kepada saya bagaimana katanya Kang itu sawahnya bisa bersih begitu dari rumput gitu ya, padi-padinya tidak ada rumputnya, tidak ada gulmanya gitu sahabat Ebib ya. Nah baik, saya jawab bagaimana perlakuan saya di sawah saya sehingga rumput atau gulma yang mengganggu tanaman padi itu tidak ada ya. 99% bersih sawah saya dari gulma dan rumput sahabat Ebib ya. Caranya itu sebetulnya sudah tidak asing lagi, umum gitu ya, dilakukan oleh para petani terutama yang bisa mengatur gitu bagaimana caranya mengendalikan gulma ini sahabat Ebib. Ada beberapa cara yang saya gunakan sahabat Ebib. Perlu sahabat Ebib ketahui, bagi saya di lahan Eko Budi YouTube Farm ya, untuk membasmi gulma atau rumput itu saya tidak selalu menggunakan pestisida sahabat Ebib. Jadi setiap mau membasmi rumput, ketika saya tanam padi saya tidak selalu menggunakan pestisida ya, tapi ada beberapa cara. Kenapa saya tidak selalu menggunakan pestisida? Saya menggunakan pestisida untuk membasmi rumput itu dalam 1 tahun. Misalnya dalam 1 tahun ada 3 kali musim tanam sahabat Ebib. Jadi hanya 1 kali musim tanam saya gunakan pestisida. 2 kali musim tanam berikutnya saya sudah tidak menggunakan lagi pestisida. Kenapa sahabat Ebib? Karena efeknya, dampak negatifnya dari penggunaan pestisida ini, walaupun itu namanya pestisida selektif atau namanya khususnya herbisida ya, untuk membasmi gulma itu, membasmi rumput di sawah, namanya herbisida. Mereknya di sana ada herbisida selektif, tidak tidak merusak tanaman padi. Padahal sahabat Ebib sudah tahu ya, bahan aktifnya ini dari kimia sahabat Ebib ya. Yang berbahan aktif kimia ya tidak 100% aman, terutama bagi kesuburan lahan sahabat Ebib. Penggunaan pestisida yang terus menerus, penggunaan pestisida yang berlebihan, dampaknya akan merusak terhadap kesuburan lahan pesawahan kita sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib, cara apa yang saya gunakan? Yang pertama sahabat Ebib ya, saya melakukan pengaturan sahabat Ebib ya. Pengaturan apa? Pengaturan air sahabat Ebib. Cara yang kedua yaitu tadi itu menggunakan pestisida 1 kali dalam 1 tahun. Hanya 1 musim tanam saya gunakan, 2 musim tanam berikutnya MT1 saya gunakan pestisida, MT2, MT3 nol sahabat Ebib. Saya tidak gunakan pestisida lagi, tapi menggunakan cara alami sahabat Ebib ya, gratis tanpa modal, tinggal kemauan sahabat Ebib ya. Cara apa? Satu itu tadi pengaturan air ya. Yang kedua saya biasa manual, matun sahabat Ebib, teknologi sederhana ya. Jadi tidak tidak diambil gitu ya rumputnya sahabat Ebib, tapi menggunakan alat walaupun sederhana, tetap ini teknologi sederhana saya gunakan untuk memudahkan, membantu, mempercepat ya pekerjaan dalam mengambil rumput-rumput itu ya sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib ya, sahabat Ebib semua, rumput atau gulma di lahan pesawahan ini sahabat Ebib tentu saja membuat para petani was-was ya. Para petani tidak nyaman ya dengan tanamannya. Karena apalagi kalau ditumbuhi dengan rumput atau gulma sahabat Ebib ya. Gitu. Tanaman padi banyak gulmanya ya. Bagaimana akan tumbuh sehat
bagaimana akan tumbuh leluasa tanaman padi kita apabila unsur hara yang ada di lahan berebut makanannya antara rumput dengan padi-padi kita, sahabat ebib. Baik sahabat ebib ya, itu ya sahabat ebib yang perlu diketahui. Tanaman padi sahabat ebib yang banyak ditumbuhi gulma ya seperti ini. Nah, ini membuat padi-padi yang ada di lahan ini tidak bisa tumbuh dan berkembang secara normal. Karena apa sahabat ebib? Unsur hara yang terkandung di lahan ini akan terbagi sahabat ebib, berebut makanan antara tanaman padi kita dengan gulma-gulma ini ya. Karena apa ya, keberadaan unsur hara yang ada di lahan ini kan terbatas sahabat ebib ya, apalagi kalau kita tanam padinya secara terus menerus tanpa jeda sahabat ebib. Dengan minimnya unsur hara terus berebut pula makanan antara gulma dan padi-padi ini, sehingga pertumbuhan padi kita akan seperti ini sahabat ebib, tidak maksimal, anakannya tidak ada, minim sekali sahabat ebib ya. Pertumbuhannya juga kerdil sahabat ebib ya. Apalagi gulma-gulma ini juga bisa menjadi inang yang baik bagi hama dan penyakit bersarang. Tidak seperti kalau yang bebas dari gulma seperti ini sahabat ebib ya. Nah, lahan yang bebas dari gulma, pertumbuhan padinya luar biasa sahabat ebib ya. Anakannya bisa berinisiatif dengan banyak, muncul anakan, padinya tumbuh dengan normal, sehat, karena mereka makanannya tidak berebut sahabat ebib ya. Sahabat ebib bisa lihat bagaimana keadaan padi yang tanpa gulma seperti ini, bebas lahannya dari gulma gitu ya, dari rumput-rumput. Padi-padi kita akan sehat gitu ya, cukup nutrisi karena serapannya itu khusus untuk padi yang ada di lahan sahabat ebib ya gitu. Jadi lihatnya juga kita nyaman gitu ya, lihat padi kita tanpa gulma itu nyaman sahabat ebib ya, tidak seperti tadi yang banyak gulmanya itu ya. Nah, ini penting bagi kita pengaturan air ini sahabat ebib ya. Ini menggunakan pengaturan air ini sahabat ebib ya. Itu, ini pengaturan air sangat baik untuk menekan pertumbuhan gulma-gulma ya. Setelah kita pindah tanam, usahakan airi lahan ya sekitar 5-6 hari sahabat ebib untuk menekan pertumbuhan gulma-gulma. Biji-biji gulma tidak sampai menetas sahabat ebib ya. Kalaupun sudah 6 hari atau 7 hari kita keringkan sampai 5 hari saja, 4-5 hari saja, kemudian kita airi lagi untuk menekan itu ya, supaya gulma-gulma itu tidak bisa tumbuh. Nah, seperti ini sahabat ebib. Ini tanpa digunakan herbisida, juga tanpa dimatun sahabat ebib ya, tanpa disiangi rumputnya, tapi menggunakan pengaturan air ya sahabat ebib ya. Oke sahabat ebib ya, jadi itulah ya, begitulah keadaannya. Pengaruhnya dari pengaturan air tadi sahabat ebib sangat baik ya gitu untuk menekan pertumbuhan gulma sahabat ebib. Nah, kemudian kegiatan apa yang akan saya lakukan untuk menekan pertumbuhan gulma atau membasmi gulma ini sahabat ebib ya, secara ampuh menurut saya, tanpa modal, gratis, tinggal kemauan gitu sahabat ebib ya. Begini caranya sahabat ebib membasmi gulma tanpa modal, gratis, tinggal kemauan, mudah sekali. Gulma dijamin terbasmi semua, rumput habis ya, basmi tuntas rumput dengan gratis. Begini caranya sahabat ebib ya. Oke sahabat ebib, tapi sebelumnya sahabat ebib semua, jangan lupa saya ingatkan kepada sahabat ebib semua yang baru berkunjung di channel Eko Budi YouTube Farm ini, jangan lupa menekan tombol subscribe-nya. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, ditekan juga tanda belnya itu sahabat ebib. Tujuannya setiap saya upload video-video terbaru, sahabat ebib mendapat pemberitahuan yang pertama gitu sahabat ebib ya. Tekan pula like-nya, silakan di-share video ini apabila bermanfaat sahabat ebib. Baik sahabat ebib, kita lanjut semuanya. Kegiatan yang akan saya lakukan ini adalah kegiatan matun sahabat ebib ya. Kegiatan membasmi rumput menggunakan teknologi sederhana, menggunakan alat ya sahabat ebib ya.
alat kalau di daerah saya namanya ini gasrokan sahabat Ebib ya, namanya gasrokan ya. Seperti apa alatnya sahabat Ebib, nanti kita lihat sahabat Ebib alatnya seperti apa gitu ya, bentuknya seperti apa. Walaupun ini teknologi sederhana tapi saya jamin ampuh dan manjur untuk memberantas gulma-gulma atau rumput yang ada di lahan pesawahan kita. Kita lihat seperti apa alatnya sahabat Ebib yang bisa membantu meringankan dan memperlancar, mempercepat ya pekerjaan kita dalam memberantas rumput-rumput yang ada di lahan pesawahannya sahabat Ebib. Nah ini dia alatnya sahabat Ebib semua. Ini alat matunnya. Nah seperti ini ya. Ini buatan sendiri sahabat Ebib ya. Ini alatnya. Nah ini adalah pegangan sahabat Ebib ya, stangnya ya. Ini batangnya. Nah ini adalah alat matunnya ini yang utama ini ya. Nah ini kalau kita balik, nah sahabat Ebib, nah di sini terpasang paku ya sahabat Ebib ya. Ini paku-paku ini ditancapkan sahabat Ebib ya, ditancapkan. Setelah tertancap kita belokkan dia ke belakang, tidak ke depan, ke belakang ya. Tujuannya agar nanti ketika kita tarik ke belakang alat matun ini si rumput bisa tercabut. Pertama kita dorong dulu ke depan ya, nanti rumputnya akan terbawa ke depan, si akarnya itu akan goyang, lalu kita tarik dengan mudah bisa tertarik ya ke belakang gitu, si rumputnya akan bersih. Ini alatnya sahabat Ebib, di daerah saya ini namanya gasrokan ya sahabat Ebib ya. Ini stangnya. Nah tingginya kalau panjang ini, panjang batangnya sahabat Ebib, karena kita buat sendiri, sesuaikan lah ya dengan nyamannya kita, sebagaimana gitu ya, setinggi kita sebagaimana nyamannya gitu ya sahabat Ebib ya. Jadi usahakan supaya kita ketika pegangnya itu nyaman gitu sahabat Ebib ya. Nah ini apa ini? Nah kalau ini adalah bekas botol sahabat Ebib. Tujuannya ketika kita misalnya matun di tengah sawah, kita lihat misalnya ada keong apa, kita ambil, kita masukkan ke sini gitu sahabat Ebib ya, gitu ya. Baik, ini alatnya. Namanya ini alat matun teknologi sederhana buatan sendiri sahabat Ebib. Ini gampang lah ya, kita gunakan kayu sisa saya juga. Ini juga pakunya hanya berapa ini ya, pakunya ini ya tergantung kita lah ya, kita kalau ininya. Nah lebar ini sahabat Ebib, ini sesuaikan dengan jarak tanam gitu, jangan terlalu lebar, nanti tidak bisa masuk ke sela-sela rumpun padi ya gitu. Ini jarak ininya sahabat Ebib ya. Rumpun padi ini jaraknya kan 30 kali 30 cm. Nah ini kita buat 25 cm. Tujuannya apa? Ketika kita mematun kan si rumpun padi sudah ada anakannya tuh. Kalau kita buat 30 cm sesuai dengan jarak tanam, nanti tidak masuk karena sudah ada anakannya sehingga menyempit gitu ya. Jadi kita buat ini sekitar 25 cm lebarnya dan diruncingkan di sebelah ujungnya, tujuannya supaya mudah masuk ke sela-sela yang lebih kecil gitu sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib, ini adalah alat matunnya, namanya di daerah saya ini gasrokan. Kalau di daerah sahabat Ebib mungkin namanya apa gitu ya sahabat Ebib ya. Ini yang saya gunakan, ini adalah teknologinya sahabat Ebib ya. Itu walaupun manual tapi tetap menggunakan alat bantu, namanya teknologi sederhana. Ini namanya alat patun padi ya gitu. Baik sahabat Ebib ya, nanti kita sama-sama saya akan perlihatkan sedikit bagaimana cara mengoperasikan menggunakan alat ini sahabat Ebib ya. Inilah keadaan padinya sahabat Ebib. Padi saya ini usia 17 hari sahabat Ebib ya, yang akan saya matun ini ya, bersihkan gulmanya. Keadaannya seperti ini di usia 17 hari ya. Kalau mau matun kita usahakan keadaan lahannya, airnya ini macak-macak sahabat Ebib ya, jangan terlalu tergenang, jangan terlalu kering, supaya mudah nanti melaksanakan pematunannya menggunakan alat gasrok ini ya sahabat Ebib ya. Ini lahannya ya seperti ini gitu. Ini usia 17 hari, padi Ciputri Ciherang Malai Panjang ya sahabat Ebib. Memang gulmanya tidak terlalu banyak tapi harus dibasmi ya, harus diberantas supaya pertumbuhan padinya bisa sehat, tidak terganggu, unsur haranya tidak berebutan sahabat Ebib ya gitu.
Mari sahabat Ebib semua, kita lihat sama-sama bagaimana prosesnya ya. Bagaimana cara saya matun menggunakan alat bantu ini yang namanya gasrokan ini sahabat Ebib ya. Kita lihat ini airnya sudah saya buat macak-macak di lahan ya, tidak terlalu tergenang walaupun ini gulmanya sedikit ya, karena pengaturan air tadi ya sahabat Ebib ya, gulma tidak terlalu banyak gitu. Nah ini alat matunnya sahabat Ebib ya, kemarin saya sudah dapat sepotong petak ya, ini kita lanjut ya sahabat Ebib. Ini alatnya. Nah ya, caranya nanti kita dorong sahabat Ebib, kita dorong ke depan terus ditarik ke belakang, dorong tarik tujuannya ketika kita mendorong membuat si rumput-rumput itu istilahnya apa ya, condong ke depan, perakarannya tidak apa ya, sedikit gembur, ditarik ke belakang untuk mencabutnya sahabat Ebib ya, karena tadi paku-pakunya kan arahnya itu ke belakang. Jadi si rumput ini tercabutnya bukan ketika kita dorong ke depan sahabat Ebib ya, tapi si rumput ini tercabut ketika alatnya ini ya kita dorong tarik ke belakang. Nah ya, nah ini yang di sebelah kirinya ini yang sudah dimatun sahabat Ebib ya, bisa sahabat Ebib lihat ya, di sebelah kirinya ini sudah bersih sahabat Ebib ya, bebas dari rumput atau gulma sahabat Ebib ya. Jadi begini sahabat Ebib caranya ya, mudah kan sahabat Ebib, tinggal kemauan kita tanpa modal, gratis sahabat Ebib ya. Tinggal kita ketelatenan kita, insya Allah dengan kegiatan seperti ini, selain gulmanya sahabat Ebib ini dapat kita basmi tuntas, juga membuat tanaman padi kita bisa bebas ya mengeluarkan anakan ya, inisiatif anakannya akan banyak ya. Walaupun ini saya tanam kemarin waktu tandur itu 1-2 batang per rumpun per lobang. Nah sekarang bisa sahabat Ebib lihat di usia 17 hari ini anakannya sudah sahabat Ebib lihat sendiri ya, ini kenyataannya sahabat Ebib. Jadi yang saya sampaikan ini sahabat Ebib sesuai dengan apa yang saya aplikasikan di lapangan. Saya menyampaikan tidak hanya teori sahabat Ebib ya, tapi sesuai apa yang sudah saya aplikasikan dan berhasil. Saya tidak mau ya sahabat Ebib mengupload video sesuatu yang gagal, karena apa, akan membodohi nanti sahabat Ebib semua ya gitu. Ini kenyataannya seperti ini dan selalu berhasil sahabat Ebib. Ini adalah proses matunnya, pencabutan rumput-rumputnya, pembersihan gulma rumput di lahan Eko Budi YouTube Farm yang selalu saya laksanakan dan mampu memberantas rumput dengan ampuh sahabat Ebib. Oke sahabat Ebib semua ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini dapat berguna, bermanfaat ya bagi para petani umumnya, bagi sahabat Ebib khususnya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi, bisa menjadi rujukan apa yang saya lakukan ini ya, benar-benar sesuai dengan pengalaman yang selalu saya lakukan sahabat Ebib, bukan hanya teori, dan keberhasilannya saya jamin 100% ampuh dalam memberantas gulma atau rumput yang ada di lahan pesawahan kita sahabat Ebib ya. Dengan membersihkan rumput, dengan membersihkan gulma, inang-inang tempat hama dan penyakit bersarang juga akan bersih, tidak ada, sehingga padi kita sedikit terbebas ya sahabat Ebib ya dari serangan hama dan penyakit gitu sahabat Ebib. Juga kegiatan matun itu sahabat Ebib menggunakan alat itu secara tidak langsung kita berjalan ya di sela-sela padi itu, menggoyangkan si rumpun-rumpun padi itu, banyak akar-akarnya yang tertarik oleh gasrok putus maupun terinjak. Nah dengan putusnya akar-akar padi yang kita injak atau terkena alat tadi itu akan memunculkan tunas-tunas baru pada rumpun-rumpun padi, sehingga akan memacu padi-padi kita mengeluarkan anakannya sahabat Ebib. Dan yang perlu sahabat Ebib ingat bahwa kegiatan pematunan ini lakukan setelah kegiatan penaburan pupuk sahabat Ebib ya. Jangan sebelum. Setelah kita taburkan pupuk 2 hari 3 hari baru kita lakukan pematunan. Tujuannya
ketika rumput tadi mulai tumbuh karena ada pupuk itu kita basmi, kita berantas sehingga nanti rumputnya akan terbebas tuntas sahabat Ebib ya. Tidak ada kita basmi sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan statement, kesalahan pernyataan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tak lupa kepada sahabat Ebib semua yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal ibadah Akang Teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat Ebib, hanya sampai sekian saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.